Hai, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pencari ilmu, kembali lagi bersama YouTube channel saya, Hijratul Hamdina. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teori struktural dalam teori sastra. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau yang menambah wawasan, disimak ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi teori struktural. Apa sih definisinya? Nah, saya akan menjelaskannya. Disimak ya teman-teman. Teori struktural yaitu teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Selanjutnya, saya juga menjelaskan definisi teori struktural menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Ferdinand de Saussure. Nah, ini yang buat teman-teman yang bertanya, apa sih Kak menurut pandangan ahli teori struktural itu? Nah, disimak ya. Menurut Ferdinand de Saussure, teori struktural merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip linguistik. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang perbedaan teori struktural dengan teori struktural genetik. Kak, apa sih bedanya? Bukankah sama-sama struktural? Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya biar kalian semua paham. Disimak juga ya. Nah, pada slide ini pasti teman-teman sudah pada tahu atau teman-teman sebelum saya jelaskan teman-teman boleh baca dulu. Nah, pasti teman-teman sudah tahu bukan apa itu perbedaannya. Nah, di sini saya akan bantu tanpa menjelaskannya. Yang pertama, saya akan membahas teori struktural. Teori struktural lebih ke paham mengenai unsur-unsur yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme antar hubungannya. Di satu pihak antar hubungan unsur, yang satu dengan unsur lainnya. Jadi mereka ini saling berkaitan. Nah, di pihak yang lain hubungan antar unsur dengan totalitasnya. Yang kedua, teori struktural genetik merupakan cabang strukturalisme yang memperhatikan aspek-aspek eksternal sastra yakni latar belakang historis dan kulturalnya. Dengan demikian dimungkinkan makna karya sastra akan lebih utuh karena kelahiran karya sastra dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Nah, di sini kalian akan nampak perbedaannya. Saya akan menyimpulkannya, teori struktural itu lebih ke mengenai unsur yaitu struktur itu sendiri. Dan teori struktural itu lebih memperhatikan aspek-aspek eksternal sastra yakni latar belakangnya. Selanjutnya pada slide ini saya juga akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam teori struktural novel Sang Pemimpi karya Andrea Hinata. Yang pertama kita akan membahas tema dulu. Tema novel kedua dari sequel tetratologi Laskar Pelangi ini bertemakan tentang mimpi dan cita-cita serta persahabatan. Yang kedua adalah penokohan. Yang pertama itu tokoh Ikal, tokoh aku dalam cerita yang memiliki kepribadian penyayang terlebih kepada seorang orang tuanya. Wataknya yaitu cerdas, pemerhatian, pendiam dan cenderung mengikuti arai. Yang kedua, tokoh Arai, seorang anak laki-laki yang masih kerabat jauh Ikal. Arai adalah seorang anak yang memiliki segudang mimpi serta semangat yang menggebu dalam mengejar mimpi. Arailah yang menjadi cikal bakal motivasi perjuangan Ikal untuk bersekolah setinggi-tingginya hingga ke Paris. Watak Arai ini yaitu pantang menyerah, selalu ceria, dan optimis. Yang ketiga adalah Jimbron. Jimbron itu wataknya baik hati dan sangat terobsesi dengan kuda. Yang ketiga yaitu tokoh Zakia Nurmala. Zakia Nurmala ini terkenal dengan paras cantik, pintar, dan agak sedikit angkuh terlebih kepada Arai. Nah, buat teman-teman yang gak tahu angkuh itu sombong ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah tokoh Julian Balia. Dia mempunyai watak bijaksana, cerdas, dan inspiratif. Nah, yang terakhir yaitu tokoh Pak Mustar, dikenal sebagai guru yang galak namun begitu peduli akan nasib masa depan murid-muridnya. Nah, nih buat kalian besok yang mau jadi guru galak, tapi kalian harus juga peduli sama murid-murid kalian agar murid-murid kalian itu
sayang sama kalian dan jadi guru favoritnya. Walaupun galak nggak apa-apa, galak-galak dikit. Oke teman-teman? Yang ketiga adalah alur atau plot. Buat teman-teman yang tidak tahu alur itu apa, alur itu jalan cerita ya teman-teman. Jalan cerita dalam novel ini berjenis maju mundur. Yang keempat adalah latar. Latar yaitu tempat ya teman-teman. Pemaparan tempat suasana dalam novel berada pada kultur etnis perkampungan Melayu di Manggar, Bangka Belitung. Nah, buat teman-teman yang orang Bangka Belitung mana nih? Nah, pasti kalian pada tahu bukan di mana tempat mereka perkampungan Melayu itu. Dan yakni pada tahun 1980-an. Yang kelima adalah amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca, yakni bermimpilah setinggi-tingginya dan berjuanglah meraih mimpi dan cita-cita. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan sebuah cara penulis memposisikan kedudukannya dalam novel. Penulis novel Sang Pemimpi yakni Andrea Hinata memposisikan dirinya sebagai tokoh aku atau Ikal dalam cerita. Unik juga ya teman-teman. Nah, sudut pandang yang digunakan ialah sudut pandang orang pertama. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas atau karakteristik pengarang dalam menuliskan ceritanya. Tulisan ini disampaikan dengan menggunakan bahasa yang indah dan mampu mencitrakan sesuatu hal melalui bahasa tulis. Dalam hal ini, Andrea Hirata menuangkan aksen kultural Melayu di dalam bahasa tulis novelnya. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang opini pengulas tentang novel Sang Pemimpi. Novel ini berbahasa yang cantik sehingga pembaca bisa ikut melaksanakan kebahagiaan, semangat, keputusan, dan kesedihan. Selain itu, novel ini memiliki lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Nah, teman-teman yang ingin termotivasi untuk mimpi ke depannya, teman-teman bisa membaca novel ini. Dan teman-teman juga tertawa dan terhibur setelah membaca novel ini. Selanjutnya, sebelum saya akhiri video ini, saya juga akan membahas sedikit profil pencipta novel Sang Pemimpi, yakninya Andrea Hirata. Teman-teman dapat melihat gimana sih Andrea Hirata itu. Nah, di sini saya akan melampirkan fotonya juga. Nah, disimak ya teman-teman, dilihat itulah Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata bernama asli Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata adalah novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan 3 sequel. Beliau ini lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1967. Pendidikan beliau tamat di Sevel Hallam University, Universitas Paris, dan juga Universitas Indonesia. Nah, keren bukan teman-teman? Teman-teman juga harus bisa nih, seperti Eyang Andrea Hirata. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan memberikan pantun. Pergi liburan bersama Bu Ani. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.